Banyak yang tanya tentang HCS, bagaimana itu fungsi HCS, bagaimana fungsi security group. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang security group. Fungsi daripada security group atau korelasi daripada security group itu terhadap nilai HCS kita. Kita bisa lihat di sini ya. Ini di sini ada penambangan pribadi. Ya, kita di sini kebetulan saya sudah ngeklaim ya. Kemudian di sini ada penambangan grup. Nah, penambangan grup di sini ya, ini kalau saya lihat ini, kita lihat ini semua aktif nih. Ini masih jam 9.06. Ini semua aktif, satu-satu masing-masing aktif. Nah, ini jika salah satu tidak aktif, nah ini akan berpengaruh terhadap nilai HCS kita, pertumbuhan nilai HCS kita. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sini ya. Nah, sini kita lihat di sini ada akun di akun ini dijelaskan. Coba kita tentang HCS, kita baca dulu tentang HCS. Oke. Kita akan baca ini tentang HCS dulu. Nah, sebentar, akan saya carikan tentang HCS. Nah, ini group meaning possible human credit score, HCS on Interlink network. Oke, kita buka. Saya akan buka dulu artikel yang disampaikan. Nah, ini masih menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa terjemahkan ini ya. Bisa kita terjemahkan ini. Oke. Mungkin bukan yang ini ya. Nah, coba kita cari lagi. Ini. Group meaning boosting HCS human. Nah, ini. Kita bisa lihat di sini. Saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini terjemahkan dulu supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke. Nah, kita select seperti ini, kemudian kita terjemahkan. Nah, cari mode AI aja. Nah, di sini dijelaskan berikut ada terjemahan ya. Penambangan grup meningkatkan HCS Anda melalui kerjasama tim. Jadi ini harus ada kerjasama tim. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Ketika salah satu anggota grup tidak aktif, kita bisa mengingatkan. Maka saran saya pada teman-teman, ketika kita membuat grup security atau security group, carilah orang-orang yang memang kita kenal, atau setidaknya kita tahu kontaknya, ada nomor WA-nya, atau bisa dihubungi ya. Nah, di sini di luar 6 klaim penambangan harian Anda, setiap klaim grup mencerminkan tingkat aktivitas nyata dari seluruh tim Anda. Semakin aktif anggota Anda, semakin besar pertumbuhan HCS Anda bersama-sama. Jadi, semakin aktif anggota kita itu, dalam satu grup itu ada 5 orang. Nah, semakin aktif mereka itu, maka nilai HCS kita akan cepat bertambah. Di sini ada terusan lagi, HCS dari penambangan grup dipengaruhi oleh 1. Jumlah anggota dalam grup Anda. Jadi minimal dalam satu grup itu minimal 3 orang dan 2 orang yang aktif. Dan kalau bisa 5. Semakin lengkap anggota grup itu, semakin besar pengaruhnya terhadap nilai HCS kita. Nah, kemudian total klaim harian yang dilakukan oleh para anggota tersebut. Nah, mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada 5, ada yang 6. Nah, itu berpengaruh. Jadi walaupun kita ini penambangannya 6 kali sehari, namun teman kita ada yang cuma 1 kali sehari, maka itu berpengaruh. Walaupun di situ ada kata-kata aman ya. Meskipun demikian, tetapi itu berdampak pada pertumbuhan HCS kita. Maka sebaiknya kita carilah orang-orang yang memang konsisten di dalam klaimnya. Kemudian, seberapa konsisten dan bertanggung jawab setiap orang dalam tim. Nah, ini seberapa konsisten? Harus konsisten. Pertama adalah meetingnya 6 kali sehari, meeting group juga tertib. Kemudian ketika ada teman-teman yang tidak aktif, kita juga konsisten mengingatkan supaya teman yang tidak aktif tersebut bisa aktif kembali. Setidaknya bisa minimal 5 kali, atau kalau bisa 6 kali ya, gitu ya teman-teman ya. Ini berarti tim yang kuat mengungguli grup besar
yang tidak aktif. Jadi tim kuat itu meskipun cuman kita punya satu grup ya, tetapi dalam satu grup itu full 6 kali semua, maka itu akan lebih baik daripada banyak grup ya, daripada banyak grup. Atau bisa juga kita artikan, walaupun anggota kita cuma 4 orang, tidak 5 orang, tetapi kita aktif semua 6 kali, meskipun penambangannya hanya dapat 100 berapa gitu ya, nggak sampai 180, namun nilai HCS kita akan cepat berkembang, akan cepat bertambah dibandingkan grupnya 5 tetapi 5 orang tetapi ada yang nggak aktif gitu. Karena di sini kita saling memverifikasi gitu ya. Penambangan grup menghargai kolaborasi nyata. Jadi penambangan grup yang aktif itu ini bentuk kolaborasi nyata kita ya. Jadi kita saling berkolaborasi dengan anggota yang lain. Anggota yang aktif akan saling mengangkat satu sama lain. Anggota yang tidak aktif akan memperlambat seluruh grup. Nah, perlu kita pahami, ketika ada salah satu grup yang tidak aktif, maka itu akan memperlambat pertumbuhan nilai HCS kita. Tetapi ketika anggota grup kita semua aktif, maka pertumbuhan HCS kita pun akan cepat bertambah. Di Interlink, kepercayaan dibangun secara kolektif. Disiplin tim Anda menjadi keuntungan bagi Anda. Jadi kita ketika mencari anggota grup itu supaya mencari anggota yang memang betul-betul aktif, teman-teman ya. Kenapa? Karena itu akan mendukung pertumbuhan nilai HCS kita. Ketika kita mendapatkan anggota grup yang tidak aktif, kadang aktif kadang enggak, bahkan satu hari tidak sama sekali ngeklaim, maka itu juga akan berpengaruh terhadap nilai HCS kita, pertumbuhan nilai HCS kita. Jadi teman-teman, saran daripada saya, ketika mencari orang untuk dijadikan dalam satu grup security atau security, maka carilah orang-orang yang memang betul-betul bisa konsisten, karena ini akan berdampak pada seberapa besarnya nilai HCS yang kita peroleh. Oke teman-teman ya, coba saya akan melihat dulu ya, nilai HCS saya ada berapa. Oke, saya coba dulu. Ini HCS saya. Saya akan lihat dulu HCS saya ada berapa. Kita bisa lihat dari sini. Itu lagi terverifikasi, kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada detail. Nah, di sini HCS saya sudah 2,0192. Ini saya tidak melakukan transaksi on-chain ya. Saya hanya rutin mining saja. Dan memang di antara anggota grup saya ada yang beberapa yang memang kurang disiplin. Contoh ini full ya. Ini full. Kemudian di sini nih, ini 30 dapatnya. Ini sudah aman ya. Walaupun aman tetapi ini berpengaruh. Nah, ini 24. Kenapa 24? Karena ada salah satu yang belum mengklaim. Nah, ya nih, ada salah satu yang belum klaim. Yang merah ini yang dia belum klaim. Nah, ini berdampak pada hasil penambangan kita yang pertama. Yang kedua, berdampak pada nilai HCS kita. Gitu. Nah, ini juga sama ini. Ini ada 2 yang belum klaim ya. Ada 2 yang belum klaim. Nah, ini juga sama, ada 2 yang belum klaim. Nah, inilah yang berdampak pada nilai pertumbuhan nilai HCS kita. Ketika memang mereka sampai nanti tidak aktif, maka pertumbuhan nilai HCS kita juga akan melambat. Gitu teman-teman ya. Maka carilah orang-orang yang memang betul-betul bisa aktif di dalam penambangan. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk saat ini. Mungkin di lain kali kita akan jelaskan di materi-materi yang lain.